Mengenai abstrak, berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya dan ragam bahasa. Jika budaya dan ragam bahasa ini kian tenggelam dalam budayanya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka mempelajari dan memahami penggunaan ragam bahasa. Pengaruh globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa sehari-hari. Saat ini jelas di masyarakat sudah banyak adanya penggunaan bahasa sehari-hari, dan hal ini diperparah lagi dengan generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa sehari-hari itu. Bahkan generasi muda inilah yang paling banyak menggunakan dan menciptakan bahasa sehari di masyarakat. Fenomena lainnya adalah bahasa yang kerap digunakan dalam media sosial maupun percakapan sehari-hari. Pergeseran struktur kata yang terjadi di masa sekarang dan dilakukan oleh banyak kalangan membentuk munculnya kosakata baru yang meminggirkan keformalan dalam berbahasa. Latar belakang penggunaan bahasa Indonesia yaitu istilah bahasa Indonesia telah dikenal oleh masyarakat secara luas, namun dalam kehidupan sehari-hari, pengenalan tidak menjamin secara komprehensif konsep dan makna istilah bahasa Indonesia itu. Hal ini terbukti bahwa masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia yang baik sama dengan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia yang baku dan benar belum tentu dapat menjamin tersampaikannya maksud dan tujuan kepada lawan bicara, sehingga dibutuhkan susunan bahasa Indonesia yang fleksibel. Bahasa merupakan alat komunikasi yang umum dalam masyarakat. Bahasa itu diucapkan dan didengar, bukan ditulis dan dibaca. Oleh karena itu, pemahaman bahasa sebagai fungsi sosial menjadi hal yang sangat utama. Dengan demikian, pengetahuan masyarakat masih kurang tepat dan terbatas berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Singkatnya, bahasa Indonesia dari segala generasi harus mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sangat penting mengingat bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang memersatukan negeri ini. Otomatis, bahasa Indonesia ini harus dipakai dalam segala kegiatan yang bersifat formal dan kelembagaan, termasuk segala kegiatan di bidang pendidikan. Rumusan masalah ada dua pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dengan hipotesis, bahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa dan sesuai dengan topik pembicaraan. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu beragam baku. Perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah permanfaatan ragam yang tepat dan serasi. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dalam situasi formal dan non-formal. Penggunaan bahasa untuk lingkungan berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah tentu saja sangat berbeda. Lebih lagi, karena berkaitan dengan aspek komunikasi, maka unsur-unsur komunikasi menjadi penting. Tujuan penulisan makalah ini yaitu 1. Mengetahui yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk dapat berkomunikasi dengan baik. 2. Mengetahui dan memahami penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian bahasa. Bahasa diciptakan sebagai alat komunikasi universal yang diharapkan dapat dimengerti oleh setiap manusia untuk melakukan suatu interaksi sosial dengan manusia lainnya. Bahasa terdiri atas kumpulan kata atau kalimat yang dari masing-masing susunan kata makna untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang. Oleh karena itu, kita harus memilih kata-kata yang tepat dan menyusun kata-kata tersebut sesuai dengan aturan tata bahasa yang ada, agar makna yang terkandung dari setiap kalimat dapat tersampaikan dengan lebih jelas. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan berbicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Unsur umur pendidikan, agama, status sosial, lingkungan sosial, dan sudut pandang halayak sasaran kita tidak boleh diabaikan. Cara kita berbahasa kepada anak kecil dengan cara kita berbahasa dengan orang dewasa tentu berbeda. Penggunaan bahasa untuk lingkungan berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah tentu tidak dapat disamakan. Indonesia adalah suatu negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, Indonesia memiliki
dari penggunaan bahasa. Yang pertama yakni mempermudah komunikasi. Komunikasi merupakan ekspresi dari diri. Tanpa adanya ekspresi, bahasa kita tidak akan mudah dipahami atau dimengerti oleh orang lain. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita, dan memungkinkan kita untuk bekerja sama dengan anggota masyarakat yang lain. Pada saat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita juga mempertimbangkan apakah bahasa yang kita gunakan dapat mudah dipahami oleh orang lain atau tidak. Yang kedua, yakni mempermudah untuk berintegrasi dan beradaptasi. Anggota masyarakat hanya dapat disatukan secara efisien melalui bahasa Indonesia. Hal ini memungkinkan integrasi atau persatuan atau pembauran yang sempurna bagi setiap individu dengan masyarakat yang lainnya. Selain adanya integrasi, terdapat juga adaptasi, yang mana kita akan memilih bahasa apa yang harus kita gunakan, bahasa apa yang harus kita ucapkan, tergantung pada situasi dan kondisi di mana saat kita berbicara tersebut. Apabila kita berbicara dengan orang tua, hendaknya kita menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang baku. Sebaliknya, apabila kita berbicara dengan orang yang sepantaran dengan kita diperbolehkan untuk menggunakan bahasa yang tidak formal atau bahasa yang tidak baku. Peran dan fungsi bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia. Terdapat 3 faktor yang menunjukkan peran bahasa dalam perkembangan budaya. Yang pertama, bahasa menunjukkan unsur budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu memiliki unsur bahasa di dalamnya. Dan untuk mengetahui perkembangan kebudayaan, terlebih dahulu diteliti perkembangan bahasa di dalam masyarakatnya. Kedua, bahasa sebagai penanda stratifikasi sosial. Bahasa menunjukkan hubungan sosial dan stratifikasi sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, bahasa sebagai simbol budaya antar suku bangsa. Hal ini disebabkan karena perbedaan letak geografis dan pelapisan lingkungan sosial antar suku yang berbeda di dalam hubungan masyarakat. Fungsi bahasa Indonesia: 1. Sebagai lambang kebanggaan kebahasaan. 2. Sebagai lambang identitas nasional. 3. Sebagai alat komunikasi antar warga, antar daerah, dan antar suku. 4. Sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. 5. Sebagai alat penghubung antar suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda serta bahasa yang berbeda dalam satu kesatuan. 6. Sebagai bahasa ilmu atau alat kontrol sosial dengan menerapkan penggunaan bahasa kepada setiap individu atau masyarakat. Pentingnya bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia sangat penting bagi kita karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Ketika kita bertemu dengan orang dari daerah yang berbeda dan bahasa yang berbeda, kita akan sulit berkomunikasi jika menggunakan bahasa daerah masing-masing. Maka dari itu, untuk memudahkan dalam berkomunikasi dengan orang yang memiliki bahasa yang berbeda, digunakanlah bahasa Indonesia agar lebih dipahami. Namun, ketika berbicara harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Indonesia sebagai sebuah kesatuan fisik, semangat, dan jiwa bukanlah cita-cita yang terbentuk begitu saja. Pentingnya mempersatukan Nusantara membuat Gajah Mada pernah bersumpah lewat Sumpah Palapa. Bahasa Indonesia itu memiliki kekuatan luar biasa yang mampu melampaui kekuatan militer. Dengan bahasa Indonesia yang mahir, Bung Tomo mampu membakar semangat para pejuang nasionalisme pada tanggal 10 November 1945. Bung Karno menguasai 7 bahasa asing dengan baik, mampu menyuarakan suara hatinya dengan bahasa Indonesia lewat pidato yang memukau. Kemampuannya dalam membangun struktur kalimat dalam setiap pidatonya mampu membuat siapapun yang mendengarnya merasakan tumbuhnya tunas semangat baru dalam hidupnya. Jika kita tidak ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa asing di negeri kita sendiri, maka keberadaannya harus dipelihara, perkembangannya harus dicermati,
Pengubahan kosakata dan struktur bahasa asing yang terserap ke dalam penggunaan sehari-hari terus dilakukan. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus mempelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh untuk memperkaya kata-kata bahasa Indonesia yang kita miliki. Manfaat mempelajari bahasa Indonesia yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan budaya, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik lisan maupun tulisan, dan mampu mengemukakan pendapat yang baik dan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan norma kemasyarakatan, mengikuti kaidah bahasa dengan benar, agar dapat digunakan dalam berkomunikasi di lingkungan bermasyarakat. Terdapat beberapa langkah untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, yaitu 1. Isi atau makna. Kita harus menyampaikan isi informasi dengan bahasa Indonesia yang benar agar makna yang didapat oleh lawan bicara kita sesuai dengan harapan. Yang kedua, keadaan pemakaian bahasa. Keadaan pemakaian bahasa ini dapat dipengaruhi oleh isi hati kita, sedih, bahagia, maupun marah. Yang ketiga, halayak atau sasaran. Menggunakan bahasa Indonesia dengan benar yang sesuai dengan sasaran agar ucapan yang kita sampaikan tidak mengandung kesalahpahaman. Yang keempat, sarana saluran. Jika kita menyampaikan dalam sarana saluran seperti saluran pertelevisian, harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan bahasa Indonesia. 1. Tata bunyi atau intonasi pengucapan yang dapat berbeda arti. Contoh, jangan dalam bahasa Indonesia artinya larangan, tetapi di dalam masyarakat Jawa berarti sayur. Yang kedua, tata bahasa yang digunakan harus benar. Yang ketiga, kosakata yaitu mengetahui keadaan dalam menggunakan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Keempat, ejaan. Terdapat ejaan yang bertulisan sama namun artinya berbeda. Contohnya, genting dalam bahasa Indonesia merujuk kepada arti gawat, tetapi di dalam masyarakat Jawa, genting artinya atap rumah atau genteng. Yang kelima, makna atau pesan. Jika kita menggunakan bahasa Indonesia dalam tulisan, maka kita harus menggunakan bahasa kiasan yang sesuai dengan keadaan. Jadi, menggunakan bahasa Indonesia harus dilafalkan dengan baik dan benar sesuai dengan sasaran agar kalimat yang kita ucapkan tidak bermakna lain kepada orang lain. Jadi kesimpulannya yaitu mempelajari bahasa Indonesia sangat penting bagi kita karena bahasa Indonesia sangat merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai macam bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Ketika kita bertemu dengan orang dari daerah yang berbeda dan bahasa yang berbeda, juga akan sulit berkomunikasi jika menggunakan bahasa masing-masing. Kita tidak akan mengerti apa yang sedang dibicarakan dan bagaimana menyampaikan tujuan kita. Maka dari itu, untuk memudahkan dalam berkomunikasi dengan orang yang memiliki bahasa yang berbeda, digunakanlah bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami dan dimengerti tujuan yang akan kita sampaikan atau akan kita terima dari orang lain. Namun, ketika berkomunikasi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat diterima dan dipahami oleh orang yang berkomunikasi dengan kita.